teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis seksi yang di-request sama salah satu subscriber, yaitu Ami Yip. Selama berkarir dari tahun 1985 sampai 1994, Ami Yip itu dikenal karena bentuk fisiknya yang cantik dan mungil, tapi gede banget. Katanya ukurannya mencapai 36 F. Selama berkarir, Ami Yip juga sering menonjolkan kelebihannya dengan membintangi film-film kategori 3 atau film yang banyak adegan esek-eseknya. Sehingga meskipun nggak setenar artis cewek lainnya, dia berhasil menjadi artis film kategori 3 paling terkenal pada masanya. Dan dia juga tenar sebagai simbol seks di dunia perfilman Hong Kong. Saking terkenalnya, dia menjadi inspirasi untuk nama-nama makanan di daerah di luar Hong Kong. Jadi, karena Ami Yip memiliki aset yang gede banget, maka selama berkarir, dia mendapatkan julukan Boba. Dalam bahasa Kanton, Boba artinya payudara besar atau juara payudara. Nah, dulunya, minuman yang sekarang kita kenal sebagai boba milk tea itu, namanya adalah teh susu mutiara. Dan bola tapiokanya berwarna putih. Di tahun 1988, seorang pedagang di Taiwan menjual teh susu mutiara dengan menggunakan bola tapioka yang berukuran lebih besar dan berwarna gelap. Teh susu itu dijual dengan nama teh susu boba karena terinspirasi dengan julukan Ami Yip. Sejak saat itu, teh susu mutiara jadi lebih dikenal dengan sebutan teh susu boba. Nama Ami Yip juga menginspirasi restoran bakpao di Singapura untuk membuat bakpao spesial berukuran jumbo dengan nama Ami Yip Pao. Ami Yip lahir di Hong Kong tanggal 10 Juli 1966. Dia memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Ayahnya membuka toko pangkas rambut, sedangkan ibunya mengurus rumah tangga. Setelah lulus SMA, dia memutuskan untuk bekerja di bidang kecantikan. Namun setelah beberapa bulan memutuskan berhenti. Di tahun 1984, dia mendaftar di kelas pelatihan artis di Asia Television dan dilatih selama setahun. Setelah itu dia pun dikontrak sebagai artis Asia Television dan mulai bermain di beberapa serial televisi dengan bayaran sekitar 3.000 yuan atau sekitar 600.000 rupiah. Setelah itu dia bergabung di film pertamanya berjudul Who is the Craftiest. Film ini dirilis pada tahun 1988. Setelah kontrak dengan Asia Television berakhir, Ami Yip pindah ke Golden Harvest Film Company dan muncul di sejumlah film action seperti The Inspector Wears Skirts 1 dan 2. Di tahun 1990, Ami Yip memulai debutnya sebagai artis film kelas 3 dengan perjanjian tidak akan tampil telanjang bulat. Sehingga setiap syuting adegan hot, dia akan menggunakan trik kamera supaya badannya nggak kelihatan semua. Karena hal ini, dia dikenal sebagai Yip Penggoda. Meskipun sempat ada yang menawarinya bayaran sebesar 8 juta dolar Hong Kong untuk memperlihatkan semua bagian payudaranya, dia tetap nggak mau. Filmnya yang paling terkenal dan disebut sebagai film kelas 3 terlaris di Hong Kong berjudul Sex and Zen dan Erotic Ghost Story. Pada tahun 1990, seorang pria yang bekerja sebagai pejabat bank mentransfer uang sebesar 18 juta dolar Hong Kong ke rekening atas nama Ami Yip. Hal ini dilakukan karena dia lagi deketin Ami Yip, tapi selalu ditolak. Dia pun jadi terobsesi sama Ami Yip. Pria itu kemudian bilang ke Ami Yip, "Kalau kamu mau jadi pacar aku, semua uang itu buat kamu." Namun ternyata uang yang ditransfer itu bukan uangnya sendiri, melainkan uang orang lain. Kemungkinan sih uang nasabah ya. Akibatnya, pria tersebut masuk penjara karena dianggap melakukan penipuan. Pria ini mengaku mencuri uang demi menopang gaya hidup mewah Ami Yip. Ami Yip pun jadi terseret kasus ini dan terpaksa harus memberikan klarifikasi untuk membersihkan namanya. Ami mengaku baru beberapa kali ketemu sama pria tersebut dan mereka nggak kenal dekat. Jadi ya dia nggak tahu apa-apa
dan nggak terlibat sama kasus itu. Di tahun 1991, Ami Yip bikin geger karena dikabarkan membeli polis asuransi untuk payudaranya senilai 2 juta US dollar. Dia pun menjadi orang Hong Kong pertama yang mengasuransikan anggota tubuh. Di tahun yang sama, Ami Yip main film bareng Stephen Chow dan Teresa Mo. Karena Ami Yip terkenal dengan payudaranya yang gede banget, keasliannya juga selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Apalagi, dia selalu menolak memperlihatkan keseluruhan payudaranya. Karena hal ini, jadi ada yang menduga, mungkin dia takut bekas luka operasi plastiknya kelihatan. Sehingga setelah selesai syuting, muncul berita kalau Teresa Mo udah lihat keaslian payudara Ami Yip. Jadi katanya, setelah selesai syuting, Teresa dan Ami sama-sama ke ruang ganti. Di sana ya namanya lagi ganti baju, Ami pun buka semuanya di depan Teresa. Jadinya setelah itu banyak yang nanya ke Teresa, gimana, ada bekas lukanya nggak? Asli nggak? Tapi ya nggak ditanggepin sama Teresa. Di tahun 1992, dia dikabarkan mulai pacaran sama seorang ahli kiropraktik bernama Dr. Semi. 2 tahun kemudian, Ami Yip membintangi film terakhirnya berjudul Underground Judgment, lalu pensiun sebagai artis. Dari tahun 1985 sampai 1994, Ami Yip sudah bermain di sekitar 11 serial televisi dan 33 film. Dari tahun 1997, Ami Yip dan Dr. Semi dikabarkan sempat putus selama beberapa saat, lalu balikan lagi. Setelah itu, Ami Yip dikabarkan terus menjalin hubungan dengan Dr. Semi namun tidak berniat menikah. Diketahui sebelumnya Dr. Semi sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Setelah pernikahan pertamanya gagal, dia udah nggak mau menikah lagi. Karena hal ini, Ami pun nggak keberatan jika mereka nggak menikah dan nggak punya anak lagi. Meskipun nggak menikah, keduanya tetap tinggal dan hidup bersama seperti pasangan suami istri pada umumnya. Setiap ditanya apakah mau kembali ke dunia film, Ami Yip selalu menolak dengan tegas dan mengatakan sangat senang dengan kehidupannya sekarang. Sehari-harinya dia memasak untuk suaminya, lalu ngajak anjingnya jalan-jalan, sambil nunggu suami pulang kerja dan makan malam bareng. Dia juga sibuk mengelola bisnis makanan dan minumannya di Hong Kong dan Macau. Dia juga pernah mengatakan, udah nggak mau lagi mencari nafkah dengan syuting, begadang, bepergian ke sana kemari dan mempertontonkan payudaranya. Meskipun saat itu ada yang mencoba menawarinya bayaran sebesar 10 juta dolar Hong Kong untuk kembali main film, Ami Yip tetap nggak mau. Setelah pensiun dari dunia hiburan, Ami Yip sering tertangkap kamera sedang beraktivitas dengan dandanan santai. Beda banget dengan penampilannya saat masih eksis di industri hiburan yang selalu kelihatan glamor. Pada Mei 2018, dia meluncurkan sebuah buku yang merinci karirnya di dunia film dan televisi. Sayangnya, pada November 2018, Dr. Semi meninggal dunia dalam perjalanannya ke Amerika karena serangan jantung. Setelah itu, anak Dr. Semi yang sekarang juga menjadi seorang dokter kiropraktik mengambil alih bisnis ayahnya. Karena belum pernah menikah, Ami Yip pun nggak mendapatkan warisan apapun dari Dr. Semi. Meskipun nggak dapat warisan, menurut Ami Yip itu bukan masalah. Diketahui semasa masih aktif berkarir, Ami Yip menggunakan penghasilannya untuk membeli sejumlah properti di Hong Kong. Beberapa properti itu kemudian ada yang diberikan ke ibu dan ketiga saudaranya. Di tahun 2002, Ami Yip dikabarkan berhasil menjual salah satu propertinya berupa apartemen seharga 36 juta dolar Hong Kong atau sekitar 72 miliar rupiah. Di tahun 2023, Ami Yip kembali muncul di publik dengan menghadiri berbagai acara. Sayangnya penampilannya sekarang banyak menuai kritik. Dia dinilai terlalu kurus dan seperti telah melakukan operasi plastik tapi hasilnya kurang bagus. Dia juga mengungkapkan bersedia main film lagi kalau ada naskah yang bagus. Sekian cerita hari ini.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.